Muhasabah adalah introspeksi diri. Masalah ini jangan dibalik muhasabah orang lain. Dia itu kurangnya, masya Allah, ya. Kita muhasabah orang lain sungguh sangat luar biasa pintarnya, tapi muhasabah diri kita nol. Ini digambarkan oleh para ulama bagaikan seseorang yang berbisnis. Ketika dia berbisnis, dia tentu ada modal. Modal ini adalah pokok daripada hartanya. Kalau orang berbisnis, pasti bagaimana dia berhitung agar modal ini terus bertambah, ya, terus bertambah dan bertambah. Tidak mungkin dia berpikir bagaimana modal ini hancur habis, ya. Inilah dirinya. Bagaimana kepribadian dia harus bertambah baik. Tidak mungkin dia berpikir bertambah buruk. Suatu hari dia akan mendapatkan kerugian. Maka dia mengevaluasi apa sebab kerugian tersebut. Oh, karena saya bukanya kesiangan, ya, tutupnya terlalu cepat. Oh, karena saya, ya, tadi saya tinggalkan ruko atau jualan saya itu, sehingga tidak ada yang jaga. Akhirnya orang beli pergi semua. Dan macam-macam introspeksi dirinya. Kenapa bisa gagal? Ya. Bukan dia melihat orang lain. Oh, si fulan itu kurangnya ini. Oh, si fulan itu harusnya seperti ini. Dia tidak melihat dagangan orang lain, tapi yang dilihat bagaimana dagangan dia menghasilkan untung dan modalnya bertambah banyak. Itulah dia amalan kita. Bagaimana amalan kita terus bertambah, bukan berkurang. Amalan kita bukan berkurang, tapi harus bertambah terus. Dengan cara menggibah seseorang, amalan akan berkurang. Dengan cara memprotes seseorang, ya, selalu mencari kesalahan seseorang, ini akan berkurang terus. Harusnya bagaimana? Saya, ya, apa dia kekurangan saya, ya, ini yang harus kita lihat. Ya, nah ini kadang-kadang teman kita mau berubah, ya, kita sewot. Kita sering sampaikan ke jamaah, kalau mengucapkan salam itu dengan bahasa Arab, bukan bahasa Palembang. Assalamualaikum. Tapi katakan assalamualaikum, itu bahasa Arab. Nah, nanti ada jamaah yang berubah assalamualaikum. Gaya nian ngomong cak wong Arab. Padahal masya Allah kita ingin yang baik, dan ini bahasa Arab, ya. Sehingga dia bagaimana? Dia ini akhirnya menjadi orang atau menghalangi seseorang dari kebaikan. Assalam, ya, keselamatan. Alaikum, atas kalian. Alaikum, apakah artinya itu? Assalamualaikum, ya, apalah artinya itu? Ketika kita assalamualaikum, oh, gaya, ya. Akhirnya orang yang sudah serius ingin memperbaiki, ya, ingin mendoakan temannya assalamualaikum, akhirnya dia sudahlah, saya dapat ejekan, ya udah balik lagi Assalamualaikum. Ini dia. Harusnya bagaimana? Harusnya dia yang introspeksi dirinya. Kok orang tersebut, ya, dapat memperbaiki diri, kenapa saya susah? Harusnya seperti, bukan mengomentari orang, ini muhasabah kita. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Baru dengar dia kajian, dia ingin berubah, ya. Ibu-ibu juga kadang-kadang kita sampaikan tentang cara berpakaian muslimah dengan cara menutup aurat dan memakai jilbab yang besar, tidak tembus pandang. Dia pakai, langsung nanti dikatai oleh orang lain, ya, baru dengar sekali kajian dah berubah.
Ya, tidak seru lagi sama kau ini. Ya, akhirnya kawannya lemah semangatnya, dan besok rubah lagi, malu dia, malu. Harusnya bagaimana? Kita amalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Kalau ada teman kita berubah menuju kebenaran, dukung sepenuhnya. Bahkan mungkin kita puji dirinya, Masya Allah kamu cepat berubahnya, saya ini sudah puluhan kali mendengarnya tapi saya masih sulit untuk berubah. Ya, bukan sebaliknya, kamu baru sekali dengar dah berubah, kaget tengoklah. Ya, kalau sudah 10 kali dengar tidak lagi berubah kayak gitu. Ya, ini namanya mematahkan semangat orang untuk berubah, dan ini harus kita rubah. Introspeksi ini, ya, itu untuk diri kita. Salah satu cara untuk menyucikan diri kita adalah muhasabah. Kapan muhasabah ini? Kita hitung malamnya. Malam, ya, ketika pagi, apa yang telah saya kerjakan dari pagi tadi. Kita hitung dosa apa yang saya kerjakan. Kira-kira diampuni Allah tidak dosa tersebut. Ya. Jangan yang dihitung siapa? Yang dihitung adalah dosa teman. Oh, teman itu tadi saya lihat dia salahnya di sini, salahnya di situ, salahnya di sini. Ya, ini berarti apa? Dia melupakan modal usaha dia, dan lebih, ya, lebih condong kepada modal orang lain. Ini gambarannya. Padahal dia butuh, ya, modal yang banyak dan terus bertambah, dan dia tidak introspeksi dagangannya, malah dagangan orang lain diinikannya. Sama-sama jualan bakwan seandainya, ya, dia selalu bakwan dia tidak dia cicip, bakwan orang lain cicipnya. Ini kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Bakwan dia kayak gitulah. Ya, inilah gambarnya. Harus bagaimana? Bakwan dia dicicip. Wah, ini masih kurang ini. Adapun yang lain untuk motivasi dia. Jangan sampai kayak gitu sayang. Kalau enggak saya rugi. Ya. Atau ada orang lain yang untung banyak, dia tiru bagaimana cara untung banyak. Ya, ini tidak. Kebanyakan kita malah introspeksinya terbalik, tapi introspeksi kita kepada orang lain, ya, dan kepada diri kita kurang. Maka sekali lagi kita harus, ya, mengintrospeksi diri kita. Kapan? Yang terbaik adalah malam hari, ketika kita mau tidur. Ya, kita berpikir mungkin sekitar 5 menit, 10 menit dari kita bangun tidur tadi, apa yang kita kerjakan, dosa apa yang kita kerjakan, kesalahan apa yang kita kerjakan. Terus insya Allah mudah-mudahan besok kita dapat sedikit demi sedikit menghilangkan dosa dan kesalahan tersebut. Tapi kalau memikirkan orang lain, kapan kita mikirkan diri kita? Diri kita yang lebih kita pikirkan seharusnya, ya. Malam-malam dipikirkan apa? Orang lain dipikirkannya. Oh, itu. Dirinya lalai. Harusnya dirinya dipikirkan. Sudah, putuskan hubungan dengan orang lain, pikirkan diri sendiri. Kesalahan saya apa hari ini? Dari pagi tadi. Oh, salah saya ini baca Qur'annya dikit. Aduh, besok bangun pagi bismillah. Nah, ini udah masuk poin kedua, ya. Dia apa poin kedua? Dia sudah berniat baik. Besok saya berarti bangun pagi baca Quran dulu. Ya, pagi tadi saya tidak sempat baca Quran, buru-buru. Nah, kemudian saya hari ini belum berinfak, bersedekah. Besok berarti saya harus bersedekah ini. Saya tadi, ya, ketinggalan sholat masbuk. Besok jangan lagi saya masbuk. Ya. Saya siang ini ngomongi dia. Waduh, gibah ini, dosa besar. Besok jangan lagi. Apa lagi? Saya tadi marahi anak gara-gara ini. Berarti saya kurang sabar. Besok jangan lagi lah, harus sabar saya. Saya tadi bentak istri. Ya. Saya bentak istri tadi. Waduh, besok jangan lagi.
Kalau kita introspeksi seperti itu, insya Allah berubah hidup kita. Yang kita pikirkan siapa? Diri kita. Daripada kita dihisap nanti pada hari kiamat, yang kita tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dihisap. Mending malamnya kita hisap diri kita. Ya, kita hitung diri kita, kesalahan kita banyak hari ini ya Allah ya. Besok target saya salahnya 3. Masya Allah ya. Tak boleh lebih dari 3. Namanya manusia, tidak ada yang benar semua. Itu namanya manusia. Kadang dia itu sudah semangat, tiba-tiba kondisi dan situasi berubah juga keinginannya. Maka introspeksi malamnya dan bertobat pada malam harinya ya. Ini yang harus kita pegang ya, dan harus saling-saling kita ingatkan kepada teman-teman kita untuk muhasabah pada diri kita masing-masing ya. Jangan menilai orang lain, tapi nilailah diri kita pada malam hari. Nilailah. Iya, jadilah kita komentator untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah dirimu apa yang akan kamu kerjakan besok ya, apa yang telah engkau perbuat untuk besok hari. Ma qaddamat lighad, apa yang telah engkau kerjakan untuk hari esok. Apa artinya hari esok? Apa? Hari kiamat. Karena kesalahan banyak, berarti besok itu kesalahan harus saya hilangkan. Besok ya, besok hari pada malam ini awali dengan baca Quran, kemudian banyak-banyak senyum. Saya hari ini kurang senyum. Kenapa? Karena banyaknya kesibukan, banyaknya masalah dalam rumah tangga, akhirnya saya sulit senyum. Besok saya banyak senyum harus. Kan dengan senyum sedekah ya, dengan bersenyum sedekah itu. Dan terus introspeksi diri kita, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang terus bertambah tabungannya ya. Jadi sekali lagi kuncinya jangan ya introspeksi pada orang lain, tapi introspeksilah untuk diri kita sendiri. Perhatikan diri kita, mau kemana langkah kita pada hari kiamat. Jangan ngurusi orang banyak-banyak. Ngurusi orang tuh boleh, bagaimana? Ajak dia ke surga ya, jangan ajak dia ke kita, ajak dia ke surga. Ini boleh. Dengan ngajak dia ke surga, siapa tahu dia masuk surga, kita juga ikut masuk surga insya Allah ya. Amalan dia, amalan surga yang dia kerjakan dari kita, pahalanya terus dia dapat ya, kita dapat. Itu jangan ngurusi orang ya, detailnya jangan. Kita tawarkan dia ke surga dengan jalan-jalan yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Sudah, itu aja ngajak orang itu. Siapa yang perlu diperhatikan? Diri kita ini, kemana besok kita melangkah, ke surga atau ke neraka. Ini kadang-kadang sibuk kita ngurusi orang ya, kamu tuh harus selamat, jangan tidak selamat ya. Diri kita gimana? Nantilah, nanti itu mikirnya diri kita nanti. Ini yang bahaya, paham ya? Ini kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan diri kita ini ya mikirnya nanti, yang penting orang dulu selamat. Nggak, biarlah orang lain celaka, yang penting kita selamat. Ini kadang-kadang terlalu baik. Kamu biarlah selamat, saya tidak apa-apa masuk neraka. Astagfirullah ya kan? Kenapa? Ghibah banyak. Iya, banyak ghibahnya, segala macamnya, menghancurkan kehormatan orang lain dan segala macamnya. Ini bahaya. Jadi sekali lagi, siapa yang lebih dahulu kita perhatikan? Diri kita ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum." Peliharalah diri kalian. Kemudian baru wa ahlikum, keluarga kalian. Tidak mungkin kita ya ingin menyelamatkan orang kita masuk neraka, tidak mungkin. Siapa yang bertahan di situ? Kalau ditawarkan siapa mau masuk penjara aja bingung kita. Ya, antara dua adik kakak, siapa yang mau masuk penjara? Kalau tidak adiknya, kakaknya, pilih. Yang bingung kita. Sedikit manusia yang rela, biarlah saya masuk penjara, kakak saya jangan. Dikit penjara, dikasih makan
tidur. Neraka makanannya apa? Buah zakum. Buah zakum itu sekali dekatkan ke mulut saja habis bibir, tinggal gigi, bayangin, masuk ke perut, ya. Itu makanannya. Ada tidur enggak? Mana ada istilah tidur sana. Terus diazab, ya, terus diazab siang dan malam tanpa ada kematian. Siapa yang mau ke sana? Masuk penjara aja mikir, ya. Kalau bisa orang lain aja masuk penjara. Makanya banyak orang itu memainkan data sehingga orang lain masuk penjara, dia selamat. Itu gambarannya kan? Apalagi dia punya kekayaan, punya kenikmatan, tidak mau dia masuk penjara. Kalau bisa dia bayar orang, kamu aja masuk penjara. Apalagi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan diri kita, introspeksi diri kita, baru orang lain. Ini terlalu baik, betul. Kalau kita katakan terlalu baik, memperhatikan orang luar biasa, tapi memperhatikan dirinya kurang. Kamu tuh harusnya kayak gini, kamu tuh harusnya kayak gini, kamu seperti ini, seperti ini. Saya, oh saya nanti. Ini yang tidak benar. Harusnya, wahai diri, kamu tuh harus berubah. Ini kadang-kadang orang tua dengan anak kayak gitu. Anak saya biarlah sekolah tinggi, ya, jangan kayak saya. Ini salah. Anak belajar di pondok, kita belajar juga, ya. Masa anak saja yang pintar, kita harus pintar juga. Itu kan keliru. Itu zaman dulu biasanya, pemikiran zaman dulu. Kenapa kita masih sama-sama hidup, masih ada tempat? Tidak mungkin kita ini cari kerja terus. Ada waktunya untuk belajar, belajar juga kita. Minimal ngimbangi anak. Ya, anak saya, Tad, yang penting pintar baca Quran. Saya tidak masalah. Iya, ya. Rugi, setiap hurufnya Al-Quran itu berpahala. Ya ini. Biar anak kita masuk surga, kita juga masuk surga. Itu caranya. Jadi sama-sama kita belajar. Dan pertama kali apa? Introspeksi diri kita, ya, introspeksi diri kita. Kemudian ya, ini banyak ini ya ceritanya dari Abu Talha ketika dia sholat, kemudian disibukkan oleh kebunnya. Kebunnya itu masya Allah kebun kurma, ya, kebun kurma yang mau matang. Ini sibuk jadinya perhatian. Introspeksi diri kita, kenapa sholat saya ini tidak khusyuk? Akhirnya apa? Beliau mengeluarkan sedekah dari kebunnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebunnya disedekahkan. Umar Khattab juga seperti itu. Ketika sholat, perasaan, ya, ganggu sholat, lupa rakaatnya, infakkan kebun. Introspeksi dirinya seperti itu. Kalau kita tidak kan, dan kita tidak akan berani, mungkin tidak akan berani kita. Kenapa? Karena imannya beda. Kalau kita lagi sholat, kebun tadi ini udah dideres belum ya, karet tadi ya, caknya belum, akhirnya sholatnya lupa. Habis sholat, buru-buru dia introspeksi diri, astagfirullah, cepet-cepet dia deres itu, ya. Ini itulah kadang-kadang ya, ibu-ibu juga seperti itu, lagi masak mungkin lupa, tadi kompor mati belum, akhirnya lupa dia rakaat, cepat-cepat habis itu, ya. Harus sebagai tambah lagi pahala di sana, zikirkan banyakkan, tambah sholat sunnah lagi. Ya matikan dulu kompornya, agak meledak, tambah rugi kita. Matiin, banyak-banyak zikir astagfirullah gara-gara kompor, ya. Jangan juga diimpakan, nanti dimarah suami. Iya, kompornya, ibu mana kompor? Melalaikan kita pak, saya impakkan, astagfirullah. Ini jangan kayak gini, bahaya kita ya. Iya, ribut nanti bapaknya. Iya, tapi matikan dulu kompornya, kemudian tebus kesalahan kita dengan cara zikirnya banyakkan, sholat sunnah tambahi, istighfar kita kepada Allah. Ya Allah, ada-ada saja ini, ya kan? Ada-ada saja gangguan untuk khusyuk. Padahal tadi sudah saya siapkan semua agar khusyuk. Ada saja gangguannya. Harusnya seperti itu. Nah, ini introspeksi diri kita. Insya Allah, mudah-mudahan ya kita dapat
mengintrospeksi diri kita setiap hari. Kalau ada kurang, tambahi. Ya, solat kita tidak khusyuk tadi, kenapa? Tambahi solat sunnah, tambahi istighfar, tambahi baca Quran. Kenapa? Kurang pahalanya nanti. Nah, itu dia. Kalau kita kemarin zalimi kawan, astagfirullah, berarti besok saya kasih hadiah dia. Itu enak. Ya. Kenapa? Karena tujuan kita ingin selamat ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi manusia yang paling tinggi di dunia. Enggak. Cukuplah Firaun, hanyut. Ya, pengen jadi tertinggi, hanyut. Qarun pengen jadi tertinggi dalam kekayaan, tenggelam. Ya kan? Jadi cukuplah kita tujuannya masuk surga. Jadi apa kesalahan kita kemarin, cepat-cepat. Kalau kita banyak gibahi orang, banyak-banyak puji orang, minta maaf, kasih hadiah, senangnya orang itu. Ya, kalau kita ini banyak zalimi orang dalam harta, banyak-banyak sedekah. Ya, siapa yang kita zalimi kita minta maaf, balikkan hartanya, insyaallah. Kemudian yang terakhir, adab kita kepada diri kita. Ya, sebenarnya yang ketiga tadi ada dalilnya surat An-Nazi'at ayat 40-41, ya. An-Nazi'at ayat 40-41 yang introspeksi diri ini, muhasabah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang takut, ya, kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan melarang dirinya dari nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga tempatnya kembali. Ya, ini dia, tahan nafsu kita, takut sama Allah. Itulah introspeksi diri.